Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi mengenai studi habit. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Indri Agustina, Serafina Isrianti Ratna, Zanuba Ababil, Yovita Della Hari PS, Safira Tinto Nawarna Siva. Mendengar kata studi habit, pasti ada yang bertanya, apa itu studi habit? Studi habit atau kebiasaan belajar adalah cara-cara yang ditempuh siswa dalam belajar untuk mencapai tujuan tertentu yang dilaksanakan secara rutin sehingga menjadi suatu kebiasaan. Jadi bisa dikatakan bahwa kebiasaan belajar dari seseorang itu berawal dari kegiatan belajar yang dilakukan secara terus-menerus atau secara berulang-ulang, yang pada akhirnya akan menimbulkan kebiasaan tersendiri bagi seseorang tersebut atau akan bersifat otomatis. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam kebiasaan belajar. Di sini macam-macam kebiasaan belajar dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada kebiasaan belajar yang baik, dan yang kedua ada kebiasaan belajar yang buruk. Pemahaman dari kebiasaan belajar yang baik adalah yaitu membantu siswa menguasai pelajarannya dan mencapai kemajuan belajar dan akhirnya meraih kesuksesannya. Untuk kebiasaan belajar yang buruk, itu adalah dapat mempersulit siswa memahami pengetahuan, sehingga menghambat kemajuan belajar dan akhirnya mengalami kegagalan dalam meraih kesuksesan yang seharusnya saat itu ia dapatkan. Dalam kegiatan sehari-hari, ditemukan adanya kebiasaan belajar yang kurang baik. Kebiasaan belajar tersebut antara lain belajar pada akhir semester, belajar tidak teratur, menyia-nyiakan kesempatan belajar, bersekolah hanya untuk bergengsi, datang terlambat, bergaya seperti pemimpin, bergaya jantan seperti merokok, sok menggurui teman lain, bergaya minta belas kasihan tanpa belajar. Kebiasaan belajar siswa lebih tampak pada tingkah lakunya, khususnya dalam proses pembelajaran di sekolah. Kebiasaan belajar ini tidak muncul dengan sendirinya, melainkan dikondisikan dan dibentuk melalui berbagai kegiatan baik, melalui pengalaman, latihan, dan belajar, yang dilakukan secara terus-menerus berkesinambungan dalam suasana pembelajaran. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi belajar. Sebelumnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan belajar pada siswa sangatlah beragam. Faktor-faktor itu bisa berasal dari dalam diri siswa sendiri ataupun dari lingkungan. Dimyati dan Muciono mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ada 2 faktor seperti yang ada di slide kelima ini, yaitu ada faktor intern dan faktor ekstern. Dalam faktor intern yang dialami dan dihayati oleh siswa meliputi hal-hal seperti sikap terhadap belajar, motivasi belajar, dan konsentrasi belajar. Faktor lain yang termasuk ke dalam faktor intern yaitu ada faktor jasmani, psikologis, dan faktor kelelahan baik secara jasmani atau rohani. Selanjutnya, faktor ekstern. Faktor ekstern belajar yang meliputi hal-hal sebagai berikut seperti guru sebagai pembina belajar, sarana dan prasarana pembelajaran, dan lingkungan sosial di sekolah dan kurikulum sekolah. Selain itu, ada juga faktor lain yang termasuk ke dalam faktor ini, yakni faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Cukup untuk penjelasan materi studi habit, selanjutnya akan ada kesimpulan. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya, kata belajar merupakan sebuah kata yang tidak asing lagi bagi semua lapisan masyarakat, apalagi bagi pelajar, karena kata belajar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari semua kegiatan dalam menuntut ilmu. Karena itu, belajar sangat berpengaruh
dalam kehidupan manusia, terutama bagi seorang pelajar. Kebiasaan belajar akan membuat kita semakin banyak menambah ilmu. Kebiasaan belajar juga akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran apapun. Hal ini berarti jika kebiasaan belajar siswa semakin tinggi, maka semakin tinggi pula prestasi belajar yang akan dicapai oleh siswa tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai studi habit. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.